Bersama saya Eko Praitno di Buguri TV. Nah, intinya kami pengen berdagang di Blok B2 di depan seperti biasa. Pedagang itu kan pengen berjualan di depan. Kalau di dalam itu bukan opsi namanya, Pak. Dahulu tempat itu sepi, nggak ada pembeli sama sekali. Kan kita tidak menerima niat baiknya dari Pak Dirut. Ya jelas itu kan itu bukan opsi bagi kami. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Dan kita melihat di sini kenapa PKL sendiri diusir seperti itu, tidak sesuai daripada peraturan Perda Wali Kota maupun Perpres 152 tahun. Kami di sini fungsinya sebagai mahasiswa itu mendampingi daripada gerakan PKL yang kami anggap merupakan hak-hak daripada masyarakat itu sendiri. Memohon agar adanya dihadirkan Bapak Wali Kota sebagai kepala daerah yang mempunyai satu tanggung jawab atas nama satu kebijakan, agar mereka para PKL ini tetap berusaha kembali di tempat lokasi semula, karena mereka memang habitatnya adalah di pedagang PKL, bukan pedagang kios. Ya, orang dalam aja istilahnya untuk bertahan dia udah susah, banyak tutup, apalagi nih pedagang kecil. saat ini saya sedang berada di forum rapat PKL yang akan melakukan demo esok hari di depan Istana Bogor. Sampai nantinya pemerintah Dan punya konsep saya akan wawancara dengan beberapa perwakilan. Perlu pemikiran yang benar-benar siap. Jadi kalau kita misalnya ya memang baiknya itu misalnya tidak hal tidak diinginkan. Yang ketika hal yang tidak diinginkan itu terjadi, nah jadi jangankan ya kan kita kan di basement ya, di blok apa di bloknya? Di blok B, di blok. Terus harapannya kepada Perumda PPG seperti apa sih? Suruh buka hati dia lebar-lebar dan telinga dia korek ya. Sudah tuh dia mata dia tuh harus terangkan, kalau nggak terang pakai kacamata, bahwa masyarakat Kota Bogor ini udah banyak kelaparan. Ini pedagang nih, biarkanlah mereka berdagang dan mencari nafkah gitu untuk anaknya. Ini masa pandemi kan. Kenapa kita harus menertibkan PKL? Terus mau ditata tuh yang tidak layak. Orang dalam aja istilahnya untuk bertahan dia udah susah, banyak tutup, apalagi nih pedagang kecil. Notabene rata-rata berjualan apa sih ini? Pakaian. Ya. Terus kan bilang tadi ditempatkan di tempat yang sepi ya, ya. Sebelumnya apakah sudah ada koordinasi dari pihak Perumda PPG akan dialihkan ke situ? Jadi dulu tuh dia pernah panggil pedagang, bukan saya ya, pedagang-pedagang. Dia panggil pedagang untuk pindahkan ke Blok F. Pedagang pindahkan ke Blok F itu tidak mungkin, ya. Sudah tuh saya datang pribadi, dia mengajak saya membawa pedagang pindah ke dalam, saya menolak dong. Terus saya dipertemukan dengan Pak Wakil juga, tidak ada titik terang. Katanya besok mau ke lapangan kita, sampai kemarin nih sebelum ribut dia datang ke DPC PBB, baru dia ngajak kami. Kalau sebelum demo dia ngajak kita musyawarah, tidak dibentrokin dengan siapa-siapa, bagaimana jalannya kan enak. Sekarang udah dibentrokin dengan sesama pedagang lagi gitu kan. Seharusnya PD Pasar ini mengayomi lah. Ini kan kami itu istilahnya dia tuh bapak kami ini anak dia. Jangan anak disiksa seperti ini, dibentrokin dengan ormas sesama pedagang gitu. PD Pasar itu tanpa pedagang nggak bakal bisa berdiri pasar. Dengan apa dia digaji? Dia itu digaji dari pedagang. Jadi seharusnya kan kaki lima ini bisa menambah pemasukan PD Pasar. Kelolalah dengan baik. Kenapa harus ini kelemahan PD Pasar selalu di pihak ketiga kan? Jadi akhirnya unit juga tidak berfungsi. Apa gunanya ada unit? Ya udah bubarin aja unit-unit dia pasar lagi. Pakai aja oknum preman, selesai kan? Oknum preman satu pasar cukup 5 orang, nggak gede-gede gajinya kan? Kasih UMR Kota Bogor, udah selesai. Jumlah pedagang yang ada di dalam
unit yang besok mau demo itu sebenarnya berapa sih? 34. Kalau masuk kue jadi 10, 44. Dan semua dialokasikannya ke tempat yang tadi Uni bilang, Iya. ke BPPJ. Jadi opsi pertama dipindahkan ke basement. Opsi kedua tapi itu belum terlaksana karena pedagang saya dilabrak juga sama pedagang di depan toko orang juga. Itu tidak terlaksana. Sekarang opsinya dipindahkan ke kios-kios yang tidak ada pengunjung. Ya kalau pedagang ini modal cuma dipajang sini satu, di sini satu, sini satu, nggak ada daya tarik, siapa yang mau beli? Jadi pedagang tuh letakkanlah di tempat dia, jangan diletakkan di tempat toko, di tempat orang yang apa ya, yang bermodal gede, itu tidak sesuai gitu. Berarti intinya sebenarnya tuh dari para pedagang atau PKL ingin kembali ke tempat semula, apakah seperti itu? Iya, kami akan tertib. Kami kan Wawancara dengan beberapa perwakilan PKL yang akan melaksanakan. Hasil mediasi yang kemarin yang dilakukan Perumda PPJ, ya kami udah diarahkan ke lantai basement B1 dan B2. Ya. Nah, titik terangnya kami nggak ada kesepakatan. Intinya kami pengen berdagang di grup B2 di depan seperti biasa. Alasannya tidak menerima lokasi yang ditawarkan oleh Dirut PPJ apa? Ya, yang kemarin yang kita survei bersama direksi, yang pertama kita dibentrokkan dengan pedagang kios. Ya. Yang kedua yang setelah opsi yang Dirut kirim Ya. melalui WA Nyeli masuk Pak Dewan juga, saya sudah mengetahui opsi-opsi yang dilakukan Perumda PPJ. Ya, saya sudah mengetahui opsi yang dilakukan Perumda PPJ yang itu intinya sama aja membunuh pedagang. Kenapa itu? Karena itu bekas gudang atau yang pernah ditempatin pedagang yang terdahulu. Tempat itu sepi, nggak ada pembeli sama sekali. Setelahnya sisa kios yang nggak pernah ditempatin orang. Ya itu kan bahasa kasarnya gini, jadi kalaupun nyamuk atau tikus aja lewat sana kan, nah berarti kan udah tidak wajar lah kalau dikatakan itu opsi. Bukan kita tidak menerima niat baiknya dari Pak Dirut. Ya jelas itu kan itu bukan opsi bagi kami. Kan kita itu kan meminta berjualan di depan Blok B. Kalau ada opsi-opsi yang sekiranya yang memberikan penawaran, yaitu kembali lagi kepada pedagang. Pedagang itu kan pengen berjualan di depan. Kalau di dalam itu bukan opsi namanya Pak. Itu aja yang kami rasakan. Mungkin kalau misalnya kita berjualan di dalam ataupun berjualan yang ditempatkan opsi seperti dia, yang Mujakir itu kasih opsi yang katanya buat pedagang biar tidak ada berjualan di Blok B. Buat apa kami berjuang kan gitu? Kami berjuang itu kan satu suara, semuanya ingin berjualan di tempat semula. Itu aja. Kalaupun memang ada opsi-opsi yang lain, yaitu menguntungkan pedagang lah. Ini kan sama dengan pedagang diadu domba, pedagang sama pedagang. Yang jelas pedagangnya diadu domba itu mampu. Kalau ini kan pedagang PKL ini kan modalnya terbatas. Dan pun yang diberikan opsi itu manusia itu nggak ada yang lewat buat di situ ya. Mungkin yang ditaruh di situ kan buat naruh-naruh gudang yang ya makanya ditaruh-taruh untuk nitipin barang itu kan nggak ada aktivitas. Kalaupun ada ngapain kita yang jualan di sana? Kenapa nggak orang lain kan gitu? Kesimpulannya PKL menolak opsi yang ditawarkan oleh Dirut PT Pasar. Kesimpulannya seperti itu, kita satu suara, kita ingin berjualan di tempat yang sama, di tempat Blok B2, di depan Blok B2. Kalaupun memang ada penawaran-penawaran, kami siap menolak, kami akan melakukan aksi sampai dikabulkanlah permintaan pedagang PKL ini yang ingin berjualan di depan Blok B. Kita ingin berjualan di tempat yang semula. Jumlah PKL-nya berapa orang semuanya? Jumlah yang terdata 34 orang. 34 orang ini semua solid untuk memperjuangkan tujuan yang sama.
Solid. Atau mungkin ada di antara 34 ini yang sudah di lobby atau menyepakati opsi tersebut barangkali? Untuk selama ini tidak ada, karena kita di sini berjuang sama-sama. Kalaupun ada di luar yang tidak diinginkan, itu kami tidak tahu. Yang jelas kami di sini yang berjuang ingin berjualan di tempat sama. Yang 34 itu kami katakan solid semua, karena memang ya hadir semua yang hadir di sini berarti kan solid lah. Berkenan demo besok, apa yang diinginkan oleh para PKL? Kami ingin berdagang di tempat kami seperti biasa. Seandainya ada mediasi dari pihak pemerintah atau PD Pasar yang mewakili seperti yang sebelumnya. Pokoknya gini, kan waktu demo pertama itu kan yang dihadiri itu kan bukan sama Pak Dirut langsung. Nah, itu di off sama bagian yang lain lah. Kita pengen yang menanggapi demo kita dan memberikan hasil. Kita pengen langsung Pak Dirutnya langsung yang hadir. Kalaupun bisa wali kota lah, alhamdulillah. Karena kalau Pak Dirut hadir ataupun wali kota yang hadir, kan intinya kan kami merasa dihargain, jeritan kami didengar, itu aja. Ya itulah yang kita harapin, pengennya Pak Wali Kota langsung yang hadir sama Pak Dirut. Nah, kalau seandainya demo besok itu tidak ditanggapi oleh pemerintah, apa yang dilakukan oleh PKL? Kami nunggu sampai batas maksimal. Terus akan melakukan aksi? Ya mungkin ada aksi-aksi berikutnya kalau memang tidak ada jawaban juga. Terangnya. Kami akan terus sampai selesai lah, sampai dapat hasil gitu. Oke, terima kasih. Malam ini juga dihadiri oleh perwakilan aktivis mahasiswa dari organisasi apa? GMMI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Buat aktivis, kenapa aktivis malam ini ikut rapat dengan para PKL ini dan mendukung demo yang dilakukan besok hari? Ya, kenapa kita mendukung gerakan dari para PKL dan juga kita ikut serta untuk hadir di tengah-tengah pedagang kaki lima yang digusur. Bagi kami, yang pertama, upaya daripada PD Pasar sendiri untuk menertibkan dan membina PKL merupakan upaya yang salah karena menggunakan premanisme di dalamnya. Ya. Lalu kenapa kami hadir di sini? Karena kami merasa pasar merupakan sebuah tonggak bagaimana perekonomian bangsa ini bisa maju. Bagaimana kita mengenal bahwa organisasi pertama yang muncul di dalam negara kita merupakan Syarikat Dagang Islam, yang dimana sebuah budaya niaga, sebuah budaya jual beli merupakan budaya yang mulia, budaya yang tidak melanggar etika maupun norma. Dan kita melihat di sini kenapa PKL sendiri diusir seperti itu, tidak sesuai daripada peraturan Perda Wali Kota maupun Perpres 152 tahun 2018. Oke, dari pihak aktivis mahasiswa, apakah memahami persoalan yang terjadi saat ini antara PKL dengan PD Pasar ini? Sedikit beberapa kita pahami ya dari dari hasil advokasi kita. Beberapa permasalahan yang di dalam merupakan permasalahan antara pihak ketiga dan dan PKL itu sendiri. Aktivis sudah coba membangun komunikasi dengan pihak direksi PD Pasar untuk memediasi ini. Kalau kita sendiri tidak ada upaya itu karena memang kita melihat kawan-kawan PKL sendiri sudah mediasi dengan PD Pasar, karena kami di sini fungsinya sebagai mahasiswa itu mendampingi daripada gerakan PKL yang kami anggap merupakan hak-hak daripada masyarakat itu sendiri. Oke. Hari ini kita luruskan dulu ya, PKL-nya bukan di luar pasar tapi ada di dalam pasar, yang dimana pasar merupakan secara terminologi merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Ya, begitu. Dan sejauh ini belum mencoba untuk menjadi pihak penengah antara PKL dengan pihak PD Pasar dengan membangun mediasi dengan Dirut atau direksi PPJ ini, belum ya? Belum hingga hari ini. Belum. Karena kita melihat peluang-peluang itu sepertinya akan sangat sulit ya, karena dari PKL-nya sendiri sudah mediasi dengan pihak PD Pasar. Dan sejauh mana dukung mahasiswa terhadap PKL? Bila seandainya aksi besok tidak menemukan titik terang,
apakah seterusnya setiap PKL melakukan aksi mahasiswa turun membantu, Ya. memberi dukungan? Ya. Oke. Apabila kita ngelihat kan kalau misalkan dalam satu kasus ini di mana PKL ini benar, Ya. begitu sehingga kita turun untuk andil di dalam perjuangan ini. Oke, maaf, boleh memperkenalkan diri, namanya siapa? Saya Robi Darwis, Robi. Wakil Ketua 1 DPC Gemini Bogor. Sebelah, Saya Teguh Taufik Rahman kuliah di mana? di Pakuan. Oke, terima kasih, semoga sukses mahasiswanya. Malam ini saya bersama Kang Ponidi, perwakilan dari IKAPI, Ikatan Keluarga Pedagang Pasar. Saya dengar besok itu aksi tidak hanya dari PKL tapi juga dari disupport oleh IKAPI Pusat. Benar demikian? Iya. Sejauh mana support dari IKAPI Pusat terhadap aksi PKL besok ini? IKAPI Pusat mendukung sampai di mana untuk perjuangan daripada IKAPI Kota Bogor untuk memperjuangkan hak-hak daripada para PKL yang ada di Kota Bogor, yang terutama itu adalah yang dampak dari penggusuran kebijakan daripada pemerintah Kota Bogor. Kemarin kan sudah ada mediasi antara Dirut dengan perwakilan PKL. Apakah hasil mediasi tersebut tidak menemukan titik terang di antara kedua belah pihak? Dari hasil mediasi kemarin sebenarnya kan bukan ada bukan menjadikan suatu titik terang, bukan menjadikan satu solusi gitu. Ya. Nah, makanya kenapa kita akan untuk aksi kembali ini, karena kita sudah tidak ada titik temu. Pihak dari Dirut PPJ sudah menawarkan beberapa opsi tempat untuk para PKL ini. Nah, apa opsi tempat itu kenapa tidak setuju oleh PKL? Ya, kalau PKL ini kan beda dengan konteksnya dengan para pedagang kios. Iya, iya. Karena kita dalam tingkat ekonomi usaha itu kan ada yang namanya ekonomi bawah, menengah, dan atas, Ya. kan gitu. Nah, kalau yang istilah menengah ke bawah ini adalah para pedagang-pedagang PKL yang memang mereka ini adalah untuk merekrut ya para masyarakat yang memang pendapatan ekonomi menengah ke bawah. Pedagang kios itu termasuk pedagang menengah, ya kan? Dan konsumennya pun itu kebanyakan adalah orang-orang ekonomi yang menengah. Sejauh ini PKL solid untuk melakukan aksi ini? Ya, selama ini kita dampingin PKL dan kita memperjuangkan hak-hak mereka. Alhamdulillah mereka masih solid. Dan dalam perjuangan kemarin mereka masih solid dan saat ini pun masih solid untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Kan kemarin juga dipanggil mediasi, tapi katanya cuma perwakilan doang, tidak puas gitu. Ya, kalau kita dipanggil mediasi kembali, nah kami memohon agar adanya dihadirkan Bapak Wali Kota sebagai kepala daerah yang mempunyai satu tanggung jawab atas nama satu kebijakan. Ya, Dirut Pasar harus hadir karena mereka lah ya, Dirut PD Pasar yang mempunyai hak otoritas dalam untuk memutuskan suatu kebijakan itu sendiri. Baik Kang Penidi, kesimpulannya dari hasil rapat malam ini apa gitu? Ya, hasil dari rapat malam ini tetap mengarah adalah untuk menuntut ya ataupun meminta kepada pemerintah daerah agar mereka para PKL ini tetap berusaha kembali di tempat lokasi semula, karena mereka memang habitatnya adalah di pedagang PKL, bukan pedagang kios. Baik, Kang Ponidi, terima kasih atas waktunya. Demikian wawancara saya dengan Kang Ponidi, Sekretaris IKAPI Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.